seorang teolog dari gereja Protestan penginjil yang mendapatkan gelar doktornya di University of Notre Dame. Mengapa orang Yahudi yang hidup pada tahun 100 Masehi menolak Septuaginta? Pertama, Septuaginta ditulis dalam bahasa Yunani yang setelah penghancuran Yerusalem oleh orang-orang asing tampaknya tidak Yahudi atau bahkan anti-Yahudi. Kedua, orang-orang Kristiani mengikuti tuntunan para pemimpin apostolik, rasuli, menggunakan Septuaginta secara luas, khususnya dalam apologi atau pembelaan iman terhadap orang-orang Yahudi. Dengan demikian, orang-orang Yahudi non-Kristiani ingin menyangkali nilai dari beberapa kitabnya, semisal kitab kebijaksanaan yang mengandung sebuah nubuat tentang kematian Kristus. Dalam kata-kata sarjana Septuaginta Protestan, Tuan Lancelot Brenton, penghormatan yang dengannya orang-orang Yahudi telah memperlakukan Septuaginta ini sebagaimana ditunjukkan oleh para sejarawan Yahudi, yakni Philo dan Josephus, memberi tempat pada sebuah perasaan yang sangat bertentangan ketika mereka menemukan bagaimana hal ini dapat digunakan untuk menentang mereka, misalnya dalam apologi Kristiani. Sehingga mereka mengutuk versi Septuaginta dan berupaya untuk melepaskannya dari otoritas apapun. Apakah argumen-argumen klasik Protestan untuk menentang ketujuh kitab Deuterokanonika? Keberatan utama mereka adalah bahwa kitab-kitab Deuterokanonika mengandung doktrin-doktrin dan praktik-praktik, semisal doktrin mengenai api penyucian dan doa bagi mereka yang telah meninggal, yang tidak bisa diperdamaikan dengan kitab suci yang otentik. Tentu saja keberatan ini meminta pertanyaan. Jika Deuterokanonika merupakan kitab suci yang terinspirasi, maka doktrin-doktrin dan praktik-praktik ini tidak bertentangan dengan kitab suci, tetapi merupakan bagian dari kitab suci. Keberatan lainnya adalah bahwa kitab-kitab Deuterokanonika tidak mengandung sesuatu yang profetis. Keberatan ini jelas-jelas terbukti salah jika kita membandingkan kitab kebijaksanaan bab 1 ayat 16 sampai 21 dan bab 2 ayat 12 sampai 24 dengan kisah sengsara menurut Matius, khususnya dalam Matius bab 27 ayat 40 sampai 43. Banyak orang Protestan juga berargumen bahwa karena baik Yesus maupun para rasulnya tidak mengutip kitab-kitab Deuterokanonika, maka kitab-kitab ini tidak boleh dimasukkan dalam kanon kitab suci. Tetapi baik Yesus maupun para rasul tidak mengutip kitab pengkhotbah, Ester ataupun Kidung Agung, atau bahkan sekedar menyebutnya dalam perjanjian baru. Namun, orang-orang Protestan menerima kitab-kitab ini. Lagi pula terdapat kutipan-kutipan dan rujukan-rujukan perjanjian baru terhadap banyak dari kitab-kitab yang tidak termasuk dalam kanon. Semisal puisi kafir yang dikutip oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul bab 17 ayat 28 dan kisah-kisah Yahudi yang dirujuk oleh kitab Yudit bab 9. Maka jelaslah bahwa ada atau tidaknya kutipan perjanjian baru terhadap sebuah kitab perjanjian lama tidak bisa menjadi indikator yang dapat dipercaya mengenai termasuk atau tidaknya sebuah kitab perjanjian lama dalam kanon. Ada lagi orang yang berargumen bahwa orang dalam rentang sejarah khususnya orang-orang Yahudi abad pertama belum menerima Deuterokanonika. Tetapi mengapa orang-orang Kristiani harus menerima otoritas dari orang-orang non-Kristiani akhir abad pertama
Dan bukannya teladan dari para rasul, orang lain lagi menunjuk pada penolakan Santo Hieronymus atas bahan-bahan deuterokanonikal. Sementara Santo Hieronymus pada awalnya menaruh curiga pada kitab-kitab ekstra dari Perjanjian Lama yang hanya ia ketahui dalam bahasa Yunani. Dia secara penuh menerima keputusan gereja berkaitan dengan perkara ini, sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah surat yang ditulis dalam tahun 402. Sudikah sebuah gereja atas dasar para rasul? Orang-orang Protestan lainnya mengklaim bahwa gereja tidak secara otoritatif mendefinisikan kanon kitab suci sampai dengan Konsili Trente. Dan karena Konsili Trente merupakan sebuah reaksi terhadap reformasi Protestantisme, Deuterokanonika dapat dianggap sebagai sebuah tambahan terhadap kanon Kristiani yang asli. Dalam 1 Korintus bab 3, dan kemudian membiarkannya jatuh dalam kesalahan besar mengenai kanon Perjanjian Lama. Argumen ini pun tidak benar. Konsili-konsili regional gereja perdana telah menyebutkan kitab-kitab ini berkali-kali sebelum reformasi, senantiasa mendukung kanon Katolik yang ada sekarang. Contoh-contoh mencakup Paus Santo Damasus pada tahun 382, Konsili Hippo tahun 393, dan Konsili Kartago yang ketiga dan keempat tahun 397 dan 418. Paus Innocentius tahun 407 dan Konsili Florence tahun 1442. Semuanya ini menegaskan kanon Katolik sebagaimana kita ketahui sekarang, sementara tidak satupun menegaskan kanon Protestan. Kanon Katolik juga didukung oleh bapak-bapak gereja yang penting semisal Santo Agustinus. 1000 tahun kemudian, sementara mengupayakan kesatuan dengan gereja Koptik, Gereja Katolik menegaskan kanon yang sama dalam Konsili Ekumenis di Florence pada tahun 1442. Ketika kanon menjadi sebuah perkara serius setelah reformasi Protestan pada awal 1500-an, Konsili Trente menegaskan secara dogmatis apa yang telah selalu gereja ajarkan secara konsisten pada tahun 1546. R.C. Sproul, seorang teolog Protestan kenamaan, menegaskan bahwa kita harus menerima kitab suci sebagai sebuah koleksi yang dapat salah dari kitab-kitab yang tidak dapat salah. Dan banyak orang Protestan menemukan bahwa gagasan macam ini menarik. Walaupun demikian, terdapat masalah-masalah serius berkaitan dengan posisi macam ini. Sementara ia mengakui keberadaan kitab-kitab yang tidak dapat salah dimanapun di dunia ini, hal ini menyerahkan bahwa kita tidak bisa menjamin bahwa semua ataupun beberapa dari kitab-kitab yang tidak dapat salah itu terdapat dalam kitab suci yang digunakan oleh orang-orang Kristiani. Jika koleksinya dapat salah, isi dari koleksi ini tidak harus merupakan kitab-kitab yang tidak dapat salah. Kalau begitu, bagaimanakah kita tahu bahwa Injil Yohanes yang diterima oleh semua orang Kristiani merupakan kitab suci yang sah, sementara apa yang disebut sebagai Injil Thomas yang ditolak oleh sebagian besar orang Kristiani merupakan kitab yang tidak sah? Pernyataan Sproul menunjuk pada sebuah otoritas di luar kitab suci, sehingga kita dapat memiliki sebuah koleksi yang dapat dipercaya dari kitab-kitab terinspirasi yang tidak dapat salah. Pada analisis akhir, mempercayai inspirasi kitab suci dan keabsahan kanonnya tanpa mempercayai ketanpasalahan gereja adalah hal yang bertentangan. Untuk menjawab pertanyaan, siapakah yang memutuskan kitab mana yang masuk dalam kitab suci dan mana yang tidak? Secara tak terhindarkan, kita mengakui otoritas dari gereja yang Kristus dirikan.
Gereja yang mencermati tanpa salah dengan tuntunan Allah. Kitab mana yang termasuk dalam kitab suci dan kitab mana yang tidak. Kanon perjanjian lama yang lebih panjang adalah kanon yang benar. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya tanggapan dari Pastor Kampung Tuk tadi sudah menjawab dari video yang saya tampilkan di awal. Tetapi supaya saya bisa mempromosikan channel beliau, ini adalah channel beliau. Beliau adalah Romo Alphonse Laia, salah seorang pastor Keuskupan Agung Sibolga. Silakan Bapak Ibu membantu supaya mengangkat channel Pastor Alphonse, karena memang video-videonya sangat bagus dalam menjelaskan katekese. Sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Pastor Alphonse itu sudah cukup untuk jawabannya Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya hanya menyampaikan saja untuk menegaskan